Shalom Bapak Ibu, sidang jemaat GKB Philadelphia yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, seringkali kita mendengar tentang saudara-saudara kita bagaimana bersaksi tentang kebesaran Tuhan, bersaksi tentang penyertaan Tuhan, bersaksi tentang pertolongan Tuhan, bersaksi tentang bagaimana berkat-berkat Tuhan dan lain sebagainya. Tapi pernahkah kita berpikir, bagaimana seandainya jika Tuhan itu bersaksi tentang kehidupan kita? Bagaimana jika Tuhan yang menyaksikan kehidupan kita? Wow, itu pasti akan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Jangan pernah berpikir bahwa Tuhan tidak pernah bersaksi tentang kehidupan kita, Bapak Ibu. Saya mengambil sebuah contoh. Kita lihat kehidupan Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Priftono. Beliau latar belakangnya yang biasa-biasa, sekarang dibuat Tuhan. Orang-orang di luar kota Malang, bahkan di Indonesia, seperti Sumatera, Kalimantan, Batam, banyak orang mengenal beliau, khususnya di dalam lingkungan GKB. Bapak Ibu, siapa yang memperkenalkan kalau bukan Tuhan? Apakah itu karena kepintaran Bapak Gembala, kegagah perkasaannya Bapak Gembala? Oh tidak. Itu semua karena Tuhan bersaksi tentang beliau kepada orang-orang yang ada di Sumatera, sehingga mereka semua kenal siapa Pendeta Priftono. Ini yang saya sebut bagaimana Tuhan bersaksi tentang beliau. Saya sendiri Bapak Ibu telah menangani jadi pembicara di ratusan sekolah-sekolah di lembaga, bahkan sudah puluhan bank-bank yang ada di Indonesia ini. Banyak orang mengenal saya. Apakah karena kepintaran saya? Apakah karena kekuatan saya? Bukan Bapak Ibu. Tetapi karena pekerjaan Tuhan. Tuhan yang memperkenalkan saya kepada banyak orang. Tuhan yang membawa saya. Tuhan yang membawa Pak Priftono kepada banyak orang di Sumatera, Kalimantan, Batam. Ini yang saya sebut Tuhan sedang menyaksikan. Tuhan sedang bersaksi tentang kehidupan Bapak Gembala kita, tentang kehidupan saya. Bahkan di dalam Alkitab mengatakan, Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Allah tidak segan-segan bersaksi tentang Abraham. Allah tidak segan-segan menyaksikan kehidupan Ishak dan Yakub. Bahkan Daud, Musa dan lain sebagainya. Ini yang saya sebut sebagai Tuhan bersaksi tentang kehidupan kita. Pernahkah kita berpikir bahwa sesuatu terjadi luar biasa sekali saat Tuhan menyaksikan, saat Tuhan bersaksi kepada banyak orang melalui caranya beliau, melalui caranya Tuhan menyaksikan tentang kehidupan kita. Yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana caranya Tuhan bisa menyaksikan kehidupan kita? Yang pertama, kesetiaan kepada Tuhan. Bapak Ibu, kesetiaan terhadap Tuhan itu merupakan harga yang harus Anda bayar kalau Anda benar-benar ingin bagaimana Tuhan bersaksi tentang kehidupan Anda. Kesetiaan ini adalah meliputi kesetiaan terhadap iman kepercayaan Bapak Ibu. Ingat, iman tidak akan bisa dipengaruhi oleh situasi dan kondisi bagaimanapun. Iman tidak akan pernah dipengaruhi oleh realita kenyataan hidup apapun. Kenyataan hidup, realita hidup begini-begini, iman berkata lain. Kesetiaan terhadap iman inilah yang diperhitungkan oleh Tuhan. Bapak Ibu kalau baca di dalam Ibrani pasal 11, di situ bagaimana tokoh-tokoh iman diceritakan oleh Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Bagaimana Tuhan menghargai kesetiaan hamba-hamba Tuhan terhadap imannya yang luar biasa. Inilah yang terpenting Bapak Ibu. Yang kedua, kesetiaan terhadap ketaatan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu kalau boleh saya menganalogikan, kesetiaan terhadap kebenaran firman Tuhan itu ibarat kesetiaan orang di dalam pernikahan Bapak Ibu. Orang kalau sudah disatukan di dalam pernikahan, mengikat sebuah janji akan setia, baik dalam suka maupun duka, baik sehat maupun sakit, baik kaya ataupun miskin. Artinya,
setia di dalam ketaatan kebenaran firman Tuhan. Baik Anda suka atau tidak suka, baik kondisi Anda sakit atau sehat, Anda tetap akan dituntut untuk taat terhadap kebenaran firman Tuhan. Baik dalam kondisi diberkati ataupun dalam kondisi miskin atau kaya, kesetiaan merupakan harga mati. Sehat atau sakit, miskin atau kaya, tidak ada yang sanggup memisahkan. Inilah kesetiaan terhadap ketaatan kebenaran firman Tuhan yang tidak bisa ditawar-tawar. Jadi kalau ingin Tuhan bersaksi tentang kehidupan kita, bagaimana Tuhan menyaksikan kehidupan kita kepada banyak orang. Seperti tadi saya mengambil sebuah contoh tentang Bapak Gembala. Bapak Ibu, kesetiaan terhadap Tuhan atau kesetiaan terhadap iman kepercayaan, kesetiaan terhadap ketaatan kebenaran firman Tuhan. Dan poin yang terakhir, dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, Tuhan akan bangga saat kita benar-benar di dalam situasi dan kondisi apapun, kita tetap meninggikan yang namanya Tuhan Yesus. Kalau Tuhan ditinggikan, Alkitab mengatakan Dia akan menarik semua orang datang kepada Tuhan. Karena dengan meninggikan Tuhan, berarti kita percaya benar-benar bahwa Tuhanlah yang layak kita agungkan, Tuhan yang layak kita puji, Tuhan yang layak kita sembah, Tuhan yang layak kita tinggikan. Dan itu merupakan keyakinan kita, itu merupakan kepercayaan kita bahwa semakin Tuhan kita tinggikan, berarti kita sadar bahwa kita tidak ada apa-apanya, Bapak Ibu yang kekasih. Saat kita benar-benar meninggikan Tuhan, maka dengan cara Tuhan sendiri, Tuhan akan membawa kita ke tingkat yang lebih tinggi lagi, Bapak Ibu. Bapak Ibu sadar tidak? Bahwa saat Tuhan meninggikan kita, Tuhan akan memperkenalkan diri kita ke banyak orang. Dengan kata lain, saat Tuhan memperkenalkan ke banyak orang, oh berkat-berkat Tuhan luar biasa sekali, Bapak Ibu. Tuhan akan memberkati kehidupan kita luar biasa sekali. Saat kita benar-benar sadar bahwa Yesuslah yang layak kita tinggikan. Bapak Ibu, dalam situasi kondisi apapun dalam kehidupan kita, di dalam setiap aspek apapun yang kita kerjakan, mari kita senantiasa tidak lupa untuk meninggikan Tuhan, menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan. Sebab sekali lagi kebenaran firman Tuhan mengatakan, kalau Yesus ditinggikan, maka Tuhan sendiri yang akan menarik banyak orang. Bapak Ibu, sekali lagi, yuk kita mau benar-benar setia terhadap iman kepercayaan kita. Ingat sekali lagi kesimpulannya, iman tidak bisa dipengaruhi oleh situasi dan kondisi apapun. Iman tidak akan bisa dipengaruhi oleh realita kenyataan kehidupan. Dan yakin lagi Bapak Ibu, bahwa kesetiaan terhadap ketaatan kebenaran firman Tuhan juga tidak kalah penting. Poin yang terakhir yang perlu kita ingat kesimpulannya, Bapak Ibu, adalah tinggikan Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah renungan yang bisa saya bawakan di dalam ibadah pokcil sore hari ini. Semoga renungan ini benar-benar menjadi berkat buat Bapak Ibu semuanya. Salam, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya.